Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, para guru-guru se-Kecamatan Kenjeran, guru TK dan TPA, ngoten Ibu? Oh, TK aja. TK aja, tapi banyak yang di samping ngajar di TK juga ngajar di TPQ, TPA, gitu bener gitu. Artinya hari ini adalah hari yang sangat indah, berkumpulnya sekian banyak. Semuanya adalah pendidik, semuanya adalah pengajar, semuanya adalah alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpendidikan, dan insya Allah orang-orang yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari dengan nuansa Idul Fitri, halal bihalal. Semua guru TK se-Kecamatan Kenjeran halal bihalal. Ibu-ibu sekalian, halal bihalal itu budaya, tradisi yang kita sebagai seorang guru upaya untuk menjaga agar tradisi Islami yang sangat baik ini akan hidup untuk selama-lamanya. Allahumma amin. Kita sadar bahwa bangsa kita Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan budaya. Betul ya Bu? Kita negara yang kaya dengan budaya, dan tentu kita memilih mana budaya itu yang sekiranya tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang harus kita kembangkan dan kita hidupkan bersama. Di antaranya adalah budaya halal bihalal. Apa sih halal bihalal itu? Satu budaya, satu tradisi, satu acara yang dikemas dalam rangka memperbaiki hablum minannas, memperbaiki hubungan terhadap sesama. Kita sadar, ibu-ibu guru yang kami hormati, bahwa sekalipun guru toh juga manusia. Betul ya Bu? Tidak selamanya benar, tidak seterusnya benar, tetapi salah lupa itu kita, salah dosa itu kita. Tanpa kecuali manusia sudah mendapati nas bahwa ya kita inilah tempatnya salah, tempatnya dosa, yang harus kita sadari, kita akui. Karena kalau sampai kapanpun disebut manusia, pasti ada salah dalam diri kita. Kalau tidak pernah salah, bukan manusia namanya. Siapa mereka? Malaikat. Nah, ibu-ibu sekalian, maka kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam, siapapun mereka, apapun profesinya, bersama siapapun ada, anak cucu Adam, manusia namanya, semuanya khotok, semuanya salah. Tetapi wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang menyadari salahnya, sing ngakoni kelirune. Halo, assalamualaikum. Ini waktunya ngaji apa sudah istirahat? Ngaji ya Bu? Ini waktunya acara inti atau masih nyantai? Inti ya Bu. Mohon untuk tenang dulu. Ini kan Bu Guru Bu, bukan anak-anak. Bu Guru nggih. Nggih.
waktu kita tidak banyak, mungkin setengah jam, tetapi kalau maksimal setengah jam maksimal jauh lebih berarti daripada 2 jam namun tidak maksimal. Oke, setuju? Setuju ya Bu Guru? Bu Guru. Sakjane sing ditakoki iku Bu Guru napa Pak Guru sih Bu? Ini jarine Pak Guru jawabannya re lala. Re lala fa ra lala. Oke, pokoknya re ngandu. Bu Guru, ini aku sudah tahu. Ayo Pak, dijawab Pak. Sekarang ya Bapak ini. Oh, nek ngono aku ambek Bapak, Bu. Duet Pak, halal halal. Namanya duet, tapi jangan kasih maut, Bu. Bapak dan ibu-ibu guru semuanya yang kami hormati, Allahumma sholli ala Muhammad. Siapapun orangnya, mau guru, mau orang tua, mau anak, mau remaja, dewasa, laki, perempuan, miskin, kaya, berderajat atau biasa saja, sama. Kalau masih manusia namanya, disitulah salah dosa kita pasti punya. Tetapi orang yang baik bukan yang tidak pernah salah, namun orang yang menyadari kesalahannya. Bu, salah itu biasa. Yang tidak biasa kalau selalu salah namun tidak merasa. Nah ini, itu luar biasa namanya. Bukan lagi biasa tapi luar biasa. Maka hari ini kita sama-sama, sesama guru, sesama pendidik, sesama pengajar, kita sadar dengan itu. Maka terbentuklah, terkemaslah satu kegiatan sebagai tradisi yang sangat indah, yaitu halal bihalal. Semoga setelah ini dosa terhadap sesama terhapus, kosong-kosong, halal-halalan, tapi yang punya hutang tetap halal-halalan, bebas-bebasan, tetapi urusan utang tetap bayar. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau terhadap sesama pendidik, sesama pengajar, sesama guru, karena siapa orang yang paling banyak dosa kepada kita? Ya orang yang sering kali ketemu. Ini kan sering ketemu toh Bu? Sesama guru tiap hari ngajar. Bahkan mungkin waktunya lebih banyak di situ daripada di keluarga. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau hablum minan nasnya sudah ditempuh dengan cara seperti ini, hablum minallahnya telah kita tempuh dengan perjuangan Ramadan yang telah kita lalui. Betul ya Bu? 1 bulan penuh. Maka dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Firman Allah, sungguh beruntung sekali, sangat beruntung. Siapa yang beruntung? Man tazakka, orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mereka mau menyebut, mengingat asma Tuhannya, kemudian fasalla, mereka menunaikan sholat, sujud, rukuk di setiap harinya. Ibu-ibu sekalian, ibu guru yang kami hormati, kepada Allah kita jaga kewajiban kita, hablum minallah, terus kita upaya dengan sujud rukuk setiap hari, dengan puasa di bulan Ramadan, dengan zakat yang telah kita keluarkan, dengan melantunkan ayat suci hingga sampai berkali-kali khatam. Betul ya Bu? Bu Guru?
Quran nopo koran? Quran nopo WA-an? WA-an tapi membicarakan tentang Quran. Bagaimana kita sudah khatam berapa kan lewat WA itu. Jangan sampai kita WA terus jalan tapi Quran jarang-jarang. Na'udzubillah ini. Jadi Quran dibaca, puasa dilaksanakan, sujud rukuk dilaksanakan di setiap hari. Zakat telah kita keluarkan. Menyebut asma Allah menjadi satu kebiasaan. Kalau itu yang kita lakukan, maka hablum minallah menjadi baik. Seperti ini yang kita lakukan, maka hablum minannas juga menjadi baik. Kalau keduanya baik, itulah orang yang indah, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kita para guru mendedikasikan dirinya sebagai pengajar. Nyuwun sewu, harus ada ketulusan hati dan niatan yang mulia. Kenapa? Karena kalau itu tidak, maka kalau hanya dunia saja yang kita dapati eman. Lak ngoten nggih, Bu? Ibu-ibu ini pasti ngapunten sebagai seorang guru, sama-sama gurunya, tetapi akan beda derajatnya kalau salah dalam menata niatnya. Makanya satu, apa sih niat kita sebagai guru? Ingin memanfaatkan ilmu, ingin mendapati ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menjadi orang yang bermanfaat terhadap sesama, ingin menjadi golongan yang mulia seperti yang disabdakan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Api-api kula jenengan, Bu, kula jenengan, kita itu sama, kepengen dadi wong itu sing apik. Nggih napa mboten? Api-api wong, siapa orang yang baik di antara kita? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Qur'an, mengajar dan terus mau belajar. Subhanallah. Jenengan niki orang yang berderajat tinggi, orang yang mulia, maka hati niat kita itu harus tetap dijaga. Ya Allah, saya niat bukan hanya aku tugasku mulang, mari tak ulang beres. Jangan. Tugas kita adalah mendidik agar kita punya anak didik yang mengenal kepada Allah, anak didik yang mampu patuh terhadap kedua orang tuanya, seperti Quran yang telah dibacakan oleh Ustadzah tadi, surat Luqman. Apa sih sesungguhnya tugas kita para guru? Mengajarkan kepada anak didik kita, mendidik kepada mereka la tusyrik billah, agar mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya, Bu? Halo, guru itu amat mulia. Sampai Kanjeng Nabi kalau berpesan kun aliman, au muta'alliman, au sami'an, wala takunir robi. Kok sepi nanti wong-wong gimana? Bu, konsentrasi ya, Bu. Rasulullah jawab, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, yang berilmu, yang mau dan mampu mengajarkan, mendidik dengan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Itu golongan pertama loh, Bu. Aliman, dadi wong sing alim, orang yang berilmu. Au muta'aliman, nek gak iso dadi wong sing didik, wong sing mulang, wong sing ngajar, nek gak iso muta'aliman, dadi wong sing seneng belajar. Tapi yakin yang hadir ini di samping alim juga muta'alim, betul ya, Bu? Kita berilmu, tapi tetap kita mau mencari ilmu. Guru-guru ini insya Allah bukan hanya di ranah anak-anak TK, tetapi di kampung juga menjadi gurunya orang kampung, betul ya, Bu? Bu, di rumah
menjadi gurunya siapa? Di rumah menjadi gurunya anak-anak, di sekolah menjadi gurunya murid-murid, di kampung menjadi gurunya masyarakat. Insya Allah. Allahumma. Jadilah orang yang berilmu. Kalau bisa dadi wong sing iso mulang, maka kita mulang niku royokan, Bu. Ayo kita berlomba bagaimana kita menjadi seorang pendidik. Pak pemilik TK mohon izin, saya Khomsatun Hidayat. Kenal kula ta, Bu? Ya, mengenalkan kepada beliau. Bapak kan belum kenalnya. Bapak pun di dalamnya. Oh, ya wis kenal nek kedinde. Kula pikir tiyang pundi ngoten, hanya tugas kula Khomsatun Hidayat. Setiap hari saya mengajar, Pak. Mengajar kepada, tapi fakula itu di ibu-ibu ngajar. Loh, Bung Sapun kan undangan di semua daerah se-Surabaya bahkan luar kota, iya. Tapi saya harus mengajar di rumah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu perjuangan kita yang mana, di mana itu yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di rumah ngajar, ibu-ibu yang mulai abata, mulai ngejah, mulai benahi, sampai mereka yang sudah benar-benar bisa. Dan setiap hari itu pekerjaan kita mengajar, mendidik itu adalah keindahan yang harus kita niati. Kita ingin menjadi golongan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Api-api wong sing mulang. Nek gak iso mulang, belajar. Nek belajar wis gak tapek konek, gak tapek nyambung, samian dadi wong sing seneng ngrungokno. Pendengar, Bu. Pendengar tapi yang setia. Pendengar yang setia. Alhamdulillah. Pendengar sing apik. Ibu-ibu ini jenengan kira-kira telu-telune katut kok. Wala takuni robi. Kata Nabi, jangan pernah menjadi golongan yang keempat. Berilmu, mengajar tidak, belajar pun enggak, mendengar saja pun tak mau. Nek wis ngoten niku fatahlik, rusak pun. Jadi golongan apa? Nah, kulon jenengan insya Allah ingin semuanya. Mengajar iya, belajar terus kita lakukan, dan mendengarkan kebaikan pasti menjadi satu kebiasaan dan kesenangan kita bersama. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Halal bihalal ini adalah, inilah kita sehingga bisa punya waktu untuk merenung bersama, untuk mengaji bersama akan seperti apa kita para seorang guru. Dan insya Allah, Bu, karena guru niku derajate mulya, apa maneh Quran sing diwurukno, insya Allah uripe digawe barokah. Allahumma barokah. Allahumma. Itu dawuhnya Nabi dan semua para wali, juga semua para kiai. Dan itu yang kita ugemi dan insya Allah nyata. Alhamdulillah. Ibu-ibu nyuwun sewu, guru itu Bu, guru. Kula pun tuwuk kaya jenengan. Mengajar TK pernah, MI pernah, di tingkat SMP pernah, SLTA pernah, sampai mengajar kepada mahasiswa pernah. Walau kita tidak punya tingkat selevel itu, tetapi Allah memberikan anugerah itu karena keberkahan. Saya boleh cerita kepada ibu-ibu dan mungkin menjadi support buat santri atau anak didik kita bersama. Dulu waktu kita ke pesantren, karena apa ya, masa kita dihabiskan banyak di pesantren, dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Tapi saya gabungkan dawuhnya para kiai itu sama, Bu. Semua sama. Jadi wong sing manfaat uripmu, ramutken Quran,
amalno di mana kau ada. Niku dawuh kiai. Kiai kula ngendikan kon nek ngramut Qur'anmu murukno nang gone nok endi ae kon ana. Ajarkan itu kalam ilahi. Uripmu ditata mbek Gusti Allah. Allahumma amin. Itu benar, Bu, dan sangat benar. Itu kalau kiai ngendikan dadi wong sing muruk. Nah, nyuwun sewu, kalau kita komersil, kalau kita kedonyan, nyuwun sewu, Bu, guru niku karo pekerja pabrik gajine luwih akeh pundi? Ya napa, Pak? Bener nggih, Bu? Sik dibaleni, iku lak biyen. Saiki lho maksudnya, Bu, saiki. Guru karo pekerja pabrik niku secara finansial kesejahteraan lebih terjamin yang mana? Nek nilai nominal pasti pekerja pabrik gajinya lebih banyak dari guru, betul? Apalagi di masa dulu, guru niku paling dihindari oleh orang-orang yang memang pandangannya adalah nilai dunia. Tapi nek kula panjenengan sadar, ya Allah, rizki engkau yang punya. Manusia itu kan tinggal menjemput jatah dengan ikhtiar dan doa yang kita lakukan di setiap hari. Nek kula jenengan mikire memang mau urusan duit. Halo? Halo? Apa kabar? Nek mikire mau urusan duit, dadi guru niku males. Betul? Tapi nek kula jenengan mikire masalah barokah, insya Allah kula jenengan jauh lebih sejahtera daripada mereka yang punya gaji berjuta-juta. Setuju? Kula niki koncone guru kakak, termasuk jenengan gak konco kula, Bu? Nek bareng ini gak ngomong-ngomong mboten, tapi nek wis ketemu berdua kan akhirnya cerita, Bu. Guru itu yang bertahun-tahun ya hanya seperti itu kalau nilai finansial. Makanya kita menempatkan niat harus benar, Bu. Kalau kita niatnya hanya cari uang semata, rugi kula panjenengan. Tapi kalau kita niat pengabdian, kita niat beribadah, kita niat ngalap barokah, insya Allah ada sumber lain yang tidak pernah kita sangka-sangka datangnya. Allahumma. Contoh, anak guru gajinya titik, bertahun-tahun nyelengi gak kebek-kebek kan, ngeten nggih, Bu? Tapi wong guru niku barokah. Min ghairu la yahtasib, ini yang harus kita yakini. Kalau Allah sudah menghendaki akan ada rizki yang tidak pernah kita duga dari mana datangnya. Betul, Bu? Guru niki, kula terangkan jenengan, guru niki nyuwun sewu hidupnya sederhana. Kepingin haji durung keturutan, wong haji niku bayare yo larang. Waktu niku, Bu. Tapi kemudian wong Gusti Allah kuwasa, bagaimana gawe cara supaya ngoten. Nyuwun sewu. Bu guru niki duwe tanah niku sepetak, Bu. Sepetak niku sak kotak mawon, atik jatahe dulur papat. Dulure papat, tanahe sepetak. Ambek wong tuane niku kate didol supaya nek wis oleh hasilnya tanah niku dibagi anak papat termasuk bu guru niku. Lho waktu niku tanah itu ditawarkan 20 juta. Munyer lho gak ono sing gelem nuku. Ada penawaran niku pasti di antara 15-16. Wong tuane ngomong, "Enggak, anakku papat. Tak tawakno 20 kok cek mandumi 5 jutaan." Yo niki barokah guru, Bu, temenan, Bu. Subhanallah. Tanah niku ditawarkan 20 juta, tidak ada penjual yang mau beli. Penawaran 15-16 kisaran itu. Tapi Allah Maha Kuasa ingin mengangkat derajat seorang guru yang mulia, sing ibadahe perjuangane Gusti Allah ngekei dalan iki lho ngeten, Bu. Ada orang yang cari tanah untuk di ini loh, apa, tower, tahu tower, Bu? Nah, tower.
Ternyata orang ini datang kepada Bu Guru itu bukan untuk beli, tetapi mau sewa. Lah dijual 20 juta ndak ada yang mau beli. Ini orang mau menyewa 10 tahun 250 juta. Bu, tak kandani 250 juta kok gak kaget sih sampean. Lo didol 20 juta gak payu, lo dadak ono wong gelem nyewa. Kalau disewa kan 10 tahun tanah itu kembali, Bu. Loh, orang ini nggak pakai tanah, nggak pakai langsung. Bu, tanah jenengan ini saya sewa 10 tahun, saya kasih 250 juta. Tenger-tenger kabeh, Bu. Kok iso wong didol 20 juta gak ono sing gelem luku? Ini dia mau sewa 10 tahun dan tanah itu kembali 250 juta. Akhirnya apa ya, semuanya menangis, ya Allah ini sungguh keberkahanmu, rahmatmu. Dan akhirnya digawe haji kali Bu Guru niku wae. Subhanallah. Lho kok gak ate golek Bu Guru, moro-moro ditekakno. Ono maneh ngoten niku sing nawarno tanah. Ya Allah sak kecap tok niki lho Bu. Gusti Allah dadi ya dadi guru ya dadi maklar ngoten maksude iku. Guru itu sebagai pengabdian, rezeki di jalan yang lain kita yakin Allah berikan. Allahumma. Apalagi sekarang pasar bebas, guru-guru pinter, main gadget semua jadi rezeki. Online, betul ya Bu? Apa yang tidak dipasang di online dan semuanya jadi sumber. Guru tidak seberapa, tapi kalau Allah berkehendak akan mendapati rezeki yang lebih tinggi jauh daripada mereka yang punya gaji berjuta-juta. Insya Allah online-nya saulan bisa 10 juta, Bu. Bu, dodol apa sampean? Siapa ngomong menjual diri ya jangan. Astagfirullahaladzim. Dodol nopo? Apapun yang bisa. Kita kan harus kreatif, betul ya Bu? Kita harus kreatif, kita harus optimis, dan kita harus yakin bahwa Allah Maha Kaya dan Allah Maha segala-galanya. Allahumma amin. Bu, halo, assalamualaikum. Kemudian berikutnya sebagai guru, satu niat yang memang harus kita tata. Sama-sama mengajarnya beda keberkahannya. Kalau kita beda menempatkan niat, betul ya Bu? Niatnya yang harus kita tata. Dan kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Insya Allah barokah ngajar, kula jenengan diparingi kehidupan yang sejahtera, diparingi urip sing barokah, diparingi keluarga sing sakinah, rezeki ini melimpah walau tidak lewat jalan kita mengajar. Mungkin Allah lewatkan dengan cara-cara yang lain karena Allah Maha Kuasa. Allahumma amin. Lantas yang terakhir, apa sih sebagai guru yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita? Bu, mengajarlah, mendidiklah seperti kita mendidik mengajar anak-anak kita sendiri. Halo, setuju? Mengajarlah, mendidiklah seperti kita mengajar mendidik anak-anak kita sendiri. Kenapa? Karena anak didik kita pun tanggung jawab. Bukan hanya di hadapan kepala sekolah, bukan hanya di hadapan kepala TK sekecamatan atau se-Surabaya, sekota. Bukan tanggung jawab kita kepada pimpinan atasan kita, tetapi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bu Guru harus sadar bahwa didikan yang paling berpengaruh, yang paling mengena kepada tumbuh kembangnya putra putri kita adalah didikan guru di masa usia dini. Betul ya Bu? Jenengan itu jauh lebih berarti daripada orang tuanya anak-anak yang sekalipun punya titel serenteng. Jenengan lebih berarti. Anak-anak akan bilang, tidak boleh kata Bu Guru. Betul? Jenengan itu lebih berarti.
Maka bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada putra-putri kita, anak didik kita. Karena ajakan panjenengan, didikan panjenengan, ajaran panjenengan itu yang akan terekam kuat di memori anak-anak usia dini, TK. Maka sekarang ada lagi di sebelum TK ada PAUD. Itu memang betul Bu, menurut penelitian, memori yang paling kuat menyimpan apapun yang masuk itu adalah di usia dini. Maka kita sebagai pendidik, sebagai pengajar harus sadar Bu, jangan pernah memberikan ajaran yang salah. Tolong kita tetap belajar memberikan yang terbaik. Betul ya Bu? Karena kalau didikan kita salah akan terbawa mereka sampai mereka ada yang membenarkan. Terutama dalam bacaan Al-Quran, terutama dalam memahami keimanan, terutama dalam menerapkan keislaman dan lain seterusnya. Berikan yang terbaik. Kalau kita tidak bisa, kemampuan kita memang sama-sama kita punya kemampuan terbatas. Tanya terhadap sesama guru yang mungkin punya potensi lebih daripada kula panjenengan. Insya Allah. Bu, gengsi napa mboten Bu? Tanya kepada teman, gengsi napa mboten? Sesama teman tetapi kan punya potensi yang beda. Oh, temanku itu lebih paham kalau soal ini agama fokusnya karena dia alumni pesantren. Oh, temanku itu lebih paham dalam hal ini karena dia lulusan perguruan tinggi jurusan yang sesuai dengan apa yang kita problemkan. Jadi jangan malu bertanya, karena kita ilmunya tidak jangkep, pasti ada kekurangan yang kita punya. Betul ya Bu? Satu sisi pinter di bagian ini, sisi yang lain kita kurang. Apa yang harus kita ajarkan ibu-ibu kepada Allah, kepada manusia? Bukan hanya kita yang harus belajar itu, tapi anak-anak kita. Entah bagaimana cara kita mengemasnya. Mungkin ini Bu yang menjadi acuan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Yang kita ajarkan kepada anak didik kita apa? Satu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Saya sampaikan dengan cepat karena banyak. Nanti silahkan pengemasannya seperti apa itu tergantung sesuai potensi yang kita punya atau sesuai dengan kepawaian kita masing-masing sebagai seorang guru. Acuan sebagai seorang pendidik kepada anak didik kita, satu, ajarkan kepada mereka sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukan dengan sesuatu apapun. Betul ya Bu? Satu, kepada Allah yang utama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Didik kepada mereka. Bagaimana anak-anak didik kita bukan hanya taat patuh kepada kita gurunya, kita pengajarnya, tapi mereka bisa patuh kepada kedua orang tuanya. Bu, halo, setuju? Yang ketiga, wabidil qurba. Didik anak-anak kita bagaimana mereka memahami familinya, memahami kerabatnya, berbuat baik kepada, kalau sudah kepada Allah dan Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, kemudian kepada sanak kerabatnya. Ada pengenalan, kalau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia sama. Saudaranya ayah laki-laki lebih tua disebut apa Bu? Pak D, coro kedinding lah Andu. Kalau adiknya ayah laki-laki namanya apa? Kalau bahasa Inggrisnya pinter bangsa ungkel-ungkel itu jaringan bro. Itu artinya pengenalan, biar mereka bisa berbuat baik itu bukan hanya kepada gurunya tetapi bagaimana kepada familinya. Wabidil qurba wal yatama. Yang keempat, kemudian ajarkan kepada mereka
bagaimana mereka bisa berbuat baik kepada anak-anak yatim. Mungkin temannya ada yang kondisinya yatim, kita mengajari sedini mungkin, Bu. Itu didikan panjenengan jauh lebih nancep daripada mereka dibilangin oleh siapa saja, termasuk kedua orang tuanya. Maka kalau sejak kecil ajaran itu diberikan sampai kemudian remaja, dewasa, sampai tua pun seperti kita. Kita kan sudah tua ya, Bu? Bu, kita sudah tua atau belum? Ini kayaknya rata-rata gitu. Rata-rata ibu-ibu gini 30-an gitu. Iya 30-an gitu. Separuh masih ini. Yatama. Kalau sudah kepada yatama wal masakin, ada didikan bagaimana mereka bisa berbuat baik kepada kaum fakir miskin. Sehingga guru itu punya program untuk mengenalkan mereka tahu anak yatim, tahu fakir miskin. Ada ya, Bu? Program apa namanya? Bakti sosial. Bakti sosial, betul. Ada bakti sosial. Wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Jari dzil qurba. Ajarkan anak-anak kita bagaimana bisa berbuat baik kepada tetangga dekat, teman dekat, tetangga dekat. Tonggo ide. Nek wis jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga yang jauh. Kenalkan orang yang di sekitar rumah kita, di sebelah kanan kita, kiri kita, depan, belakang, mereka itu tetangga dan harus kita hormati, kita jaga haknya. Pengenalan segini mungkin, walau dengan cara yang sifatnya dengan lagu, nyanyian yang indah-indah. Isinya itu. Wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wassahibi bil jamb. Sahib, bagaimana mereka bisa bersosial, berbuat baik terhadap teman-temannya. Api ambek konco, termasuk kula kalian jenengan lak kudu api ambek konco gitu. Bu, awak iki butuh konco napa mboten? Butuh. Sehebat apapun kita butuh teman, karena kita tak pernah bisa hidup sendiri. Wa bani sabil, berbuat baik kepada orang yang ada di jalan, sekalipun kita tidak mengenal. Nah, biasanya ibu-ibu mengajari dulu itu kalau ada buku sekolah ada gambar orang yang meminta, kemudian kita mesti harus memberi. Kalau ada, kalau tidak, berikan ucapan yang baik, biar anak-anak kita terngiang seperti itu sampai kapanpun. Karena kalau tidak, Bu, makanya beda orang yang berpendidikan dengan mereka yang tidak pernah terdidik. Betul ya, Bu? Wa bani sabili wa ma malakat aimanukum, dan harus berbuat baik kepada kalau bahasa sekarang itu asisten rumah tangga. Siapa itu, Bu? Pembantu, Bu. Mereka pun harus dihargai, harus dihormati. Artinya apa? Bagaimana kita mendidik putra-putri, mengajarkan kepada mereka bisa patuh taat tunduk kepada Allah dan Rasulnya, bisa berbuat baik terhadap sesama manusia. Itu ilmu yang akan bermanfaat untuk selama-lamanya. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu Guru yang kami hormati, Bapak Kepala TK Kecamatan Kenjeran yang sangat kami hormati, inilah mungkin kajian yang dikemas dalam rangka halal bihalal. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita merenung, sama-sama kita bertafakur. Siapa kita dan untuk apa kita mengajar,
dan bagaimana tujuan hidup yang kita punya sebagai hamba Allah yang baik. Tentu kita ingin menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama manusia. Api-api wong sing uripe manfaat dateng liyane. Api-api wong sing ngajar lan wong sing tansah gelem belajar ilmu, terlebih Al-Quran, kitabullah, kalam ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu guru yang kami hormati, kiranya cukup. Secara pribadi saya mohon maaf jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sepurane Ibu, sepurane nggih. Ini kita sama-sama punya level yang sama. Jenengan guru, kula guru, jenengan murid, kula nggih murid, ngoten nggih Bu. Jenengan kepingin apik, kula nggih kepingin apik. Muga-muga apik kanggo sak lawas-lawase. Lan iso nularno apik nang sapa wae. Lan paham awak dhewe niku sinten, punya tanggung jawab besar bukan hanya kepada pimpinan tetapi terlebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa bersama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihah.